Selamat siang semuanya, terima kasih telah hadir dalam diskusi hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narendra Wahyu sebagai jurnalis dari stasiun TV Awan Sukses. Di sini kita akan membahas sebuah studi kasus tentang Rama Resto. Sebelumnya Rama Resto merupakan sebuah usaha kuliner Nusantara yang sukses didirikan oleh Bapak Rahmawan sendiri dan 4 rekannya. Kesuksesan mereka tidak dapat lepas dari komitmen yang kuat terhadap tata kelola perusahaan dan juga kepatuhan terhadap hukum. Hari ini kita akan mengupas tuntas bentuk hukum, pengelolaan dokumen, hak dan kewajiban perusahaan, serta aset tidak berwujud yang mereka miliki. Bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Rahmawan sendiri sebagai pemilik resto, ada Ibu Septiana sebagai legal group, ada Ibu Saskia sebagai akuntan, dan juga Ibu Nova sebagai direktur operasional dalam perusahaan ini. Baik, kita mulai pertanyaan pertamanya ya. Baik, Ibu Ana selaku legal dari perusahaan ini, saya akan bertanya dulu pada pertanyaan pertama adalah, betul ya perusahaan ini didirikan oleh 5 orang? Betul, Pak. Berdasarkan dari pendiri 5 orang ini, saya akan bertanya bentuk hukum apa dari perusahaan ini dan kira-kira dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk menunjang dalam bentuk perusahaan ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Dengan 5 pendiri yang sebagai pemilik, bentuk hukum yang paling sesuai adalah persoalan terbatas atau PT. Alasan utamanya adalah status badan hukumnya. Yang pertama, karena ada pemisahan harta antara perusahaan dan pribadi. Yang kedua yaitu untuk memudahkan dalam menarik investasi dan mengembangkan usaha dengan menerbitkan saham. Ya, betul sekali. Jadi kami memilih perseroan terbatas karena kami ingin usaha ini tumbuh menjadi profesional dan memiliki pondasi hukum yang kuat sejak awal. Dengan status perseroan terbatas, tanggung jawab kami sebagai pendiri terbatas pada modal yang kami store. Untuk dokumen legalitasnya, yang utama ada akte pendirian dari notaris, yang kedua pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiga nomor induk berusaha atau NIB, yang sekaligus mencakup izin komersial dan operasional. Yang keempat, NPWP badan. Yang kelima, surat keterangan domisili perusahaan. Dan untuk industri restoran tentunya perlu ditambahkan dengan izin khusus, seperti izin higienis sanitasi dari Dinas Kesehatan. Baik, saya tambahkan, dalam praktiknya kami juga selalu memperbarui dan menyimpan dokumen pendukung internal seperti daftar pemegang saham dan surat keputusan SK, pengangkatan direksi, dan komisaris sebagai bagian dari tata kelolaan perusahaan yang baik. Jadi memang berdasarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu tadi, memang benar perusahaan ini berbentuk badan hukum ya. Baik, itu pertanyaan kedua adalah bagaimana cara perusahaan membuat dan menyimpan dokumen, serta siapakah orang yang berwenang memutuskan penyusunan dokumen dan pedoman apa yang kira-kira yang digunakan dalam penyusunan tersebut. Baik, untuk pembuatan dokumen, kami memiliki standar operational procedure atau SOP. Yang jelas setiap dokumen mulai dari kontrak sewa, laporan keuangan, hingga izin dibuat oleh departemen yang berwenang dan melalui proses approval yang telah ditetapkan. Penyimpanan dilakukan secara hybrid, dokumen fisik di ruang arsip khusus yang terkunci, sementara dokumen digital disimpan dalam server cloud dengan sistem keamanan berlapis. Baik, untuk keputusan pemusnahan, ini bukan hal yang sembarangan. Keputusan untuk memusnahkan suatu kategori dokumen diusulkan oleh manajemen dan harus mendapatkan persetujuan dari tim legal dan internal audit. Untuk dokumen tertentu yang sangat strategis, misalnya yang terkait dengan perubahan anggaran dasar, keputusan pemusnahannya, bahkan mungkin harus melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Baik, sebagai seorang akuntan ya Pak, pedoman pemusnahan dokumen perusahaan yang saya gunakan itu mengacu pada jadwal retensi arsip atau JRA. Yang pertama itu dokumen perusahaan cuma boleh dimusnahkan kalau udah lewat masa simpan yang ditentukan, biasanya minimal 10 tahun. Selain itu, dokumen itu juga harus udah nggak ada gunanya buat perusahaan atau negara dan nggak ada hubungannya sama proses hukum yang lagi berjalan. Lalu yang kedua ya Pak, waktu pemusnahan dokumen itu harus dihancurin total, kayak dibakar sampai habis atau dicacah sampai isinya nggak bisa dikenalin lagi. Lalu yang ketiga itu
Proses pemusnahan itu harus dicatat secara resmi lewat berita acara yang isinya tempat, waktu, cara pemusnahan, plus tanda tangan orang yang ngejalanin dan saksi tersebut. Lalu yang keempat ini, pemusnahan ini juga harus disaksikan minimal 2 pejabat perusahaan supaya pengawasannya jelas dan nggak asal-asalan. Nah benar, proses eksekusi pemusnahan sendiri dilakukan secara tertib. Kami membuat berita acara pemusnahan arsip yang ditandatangani oleh minimal 2 pejabat tim berwenang, dan untuk dokumen fisik kami gunakan mesin penghancur kertas, sementara dokumen digital dihapus secara permanen dari semua sistem. Jadi memang berdasarkan penjelasan Bapak dan Ibu tadi, memang orang yang berwenang atas pemusnahan dan juga penyebaran dokumennya adalah orang yang memang diusulkan dari tim manajemen. Setelah itu dipersetujui oleh tim audit serta tim legal. Dan untuk beberapa dokumen-dokumen khusus itu harus diperuntukkan melalui RUPS dulu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga adalah bagaimana menurut daripada Bapak dan Ibu sendiri, apa yang dimaksud dengan urusan perusahaan dan mengapa usaha perusahaan tidak dapat dialihkan begitu saja? Urusan perusahaan adalah segala hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lingkupnya sangat luas, mencakup operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan segala aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sebagai contoh konkret di Rahma Resto, urusan perusahaan itu termasuk manajemen menu andalan kami, standar operasional prosedur atau SOP, layanan pelangganannya khas, dan tentunya pengelolaan merek Rahma Resto itu sendiri. Nah, inilah alasan mengapa usaha tidak bisa dialihkan secara sembarangan. Pengalihan usaha seperti melalui jual beli perusahaan pada dasarnya adalah pengalihan suatu kesatuan utuh dari hak dan kewajiban. Ini harus dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat, misalnya dengan pengalihan saham atau pembuatan akte jual beli perusahaan untuk memastikan keabsahan dan melindungi hak semua pihak termasuk kreditur dan karyawan. Saya tambahkan dari sisi risiko ya Pak. Menurut saya harus hati-hati karena kalau misalnya pengalihan usaha itu nggak lewat prosedur yang tepat, risikonya itu cukup besar, terutama soal pajak. Misalnya yang pertama, kalau nggak lapor dan bayar pajak dari pengalihan aset dengan benar, bisa kena denda dan bunga keterlambatan dari kantor pajak. Lalu yang kedua, kalau pengalihan usaha itu nggak sesuai aturan, bisa bikin nilai aset yang dipindah jadi diragukan. Dan kemungkinan besar pajak yang harus dibayar malah bertambah setelah diaudit. Lalu yang ketiga, pajak-pajak seperti pajak penghasilan atas saham atau aset yang dialihkan, pajak pertambahan nilai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bisa muncul dan harus dibayar. Kalau nggak ikut prosedur, bisa terlambat atau bahkan nggak bayar sama sekali. Lalu yang terakhir, proses resmi perubahan usaha di Kemenkumham bisa tertunda. Akibatnya legalitas perusahaan dan kegiatan bisnis jadi terhambat. Jadi memang namanya peralihan perusahaan itu tidak sembarangan dan itu harus memiliki beberapa proses yang rumit ya. Tadi seperti yang saya dengar bahwa memang peralihan perusahaan itu harus melalui ada yang namanya pengalihan saham dan juga jual beli melalui akta pengalihan perusahaan, betul ya? Betul. Baik, pertanyaan terakhir adalah bagaimana pendapat dari para bapak dan ibu perbedaan goodwill dari segi ekonomi dan juga hukum, apa asas hukumnya dan juga bagaimana apakah bisa memberi contoh dari goodwill dari bisnis dari anda semua ini? Silakan. Menurut sisi ekonomi, goodwill itu intinya nilai lebih yang dimiliki sebuah perusahaan yang nggak bisa langsung dilihat atau dihitung, kayak reputasi yang bagus, kepercayaan pelanggan, merek yang sudah dikenal, atau kelebihan yang bikin perusahaan itu lebih unggul. Misalnya toko yang udah lama terkenal dan disukai orang itu kan biasanya punya nilai lebih dibandingkan toko baru. Meskipun barang dan bangunannya itu kan bisa sama aja, tapi dia mempunyai nilai lebih dibandingkan toko lain. Jadi goodwill itu semacam nilai nggak terlihat yang bikin perusahaannya punya harga lebih dari cuma sekedar harta bendanya. Sementara untuk dari sudut pandang hukum sendiri, goodwill ini adalah suatu hak yang tidak bisa berdiri sendiri seperti merek atau hak cipta. Status hukumnya lebih sebagai suatu konsep nilai. Namun unsur-unsur yang membentuk goodwill itu dilindungi oleh hukum, misalnya seperti reputasi dilindungi oleh hukum merek, rahasia dagang dilindungi oleh hukum HKI atau hukum kekayaan intelektual, dan hubungan pelanggan bisa dilindungi oleh klausa dalam kontrak. Baik, contoh konkret goodwill di Rahma Resto sangat banyak.
Pertama itu merek Ramah Resto, sendiri yang sudah dikenal. Yang kedua, resep rahasia bumbu Nusantara kami. Yang ketiga, lokasi cabang-cabang kami yang sangat strategis. Keempat, hubungan baik dengan supplier yang sudah bertahun-tahun. Dan kelima, tim manajemen dan chef yang solid dan profesional. Ya, untuk melindungi aset-aset tidak berwujud yang disebut oleh Ibu Nova tadi, kami mengambil langkah hukum, yaitu resep rahasia kami dilindungi sebagai rahasia dagang, dan partner bisnis dan karyawan kunci kami membuat perjanjian non-disclosure agreement dan larangan berkompetisi untuk mencegah penyalahgunaan pengetahuan internal perusahaan. Baik, sebagai penutup maka saya akan merangkum dari diskusi kita hari ini ya. Baik, pada poin yang pertama yang saya ambil adalah PT merupakan pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu semua pilih karena didirikan lebih dari 5 orang. Dan juga untuk dokumen-dokumennya berisikan ada NIB, akta pendirian, ADRT, dan juga NPP badan. Dan yang kedua ada pengolahan dokumen yang ini memang harus dilakukan dengan SOP dan juga disimpan dengan aman dan juga dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi yang harus disetujui oleh tim direksi maupun tim audit internal. Yang ketiga ada urusan perusahaan. Urusan perusahaan ini harus dilakukan, tidak dapat dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar untuk menghindari risiko finansial dan juga hukum. Pada goodwill ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ekonomi. Ini bersifat hanya sebagai nilai lebih dari perusahaan, dan untuk hukum dia adalah dilindungi berdasarkan merek, rahasia dagang dan juga perjanjian kontrak. Baik, demikian saya cukupkan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam diskusi kita hari ini. Saya ucapkan kepada penonton semua, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.